Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Ratno Agritama dari SD Negeri 3 Pringapus, calon guru penggerak angkatan 10, asal dari Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.2.8 koneksi antar materi modul 1.2, keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Model refleksi yang kami gunakan untuk menjabarkan adalah model refleksi 4P. Yang pertama, fact, peristiwa yang dialami. Yang kedua, feeling, perasaan yang dialami. 3, finding, pembelajaran yang akan dilaksanakan. 4, future, penerapan ke depan atau rencana tindak lanjut. Yang pertama, peristiwa. Kami dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai dengan kodrat yang dimiliki dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai cara perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai dengan tumbuh kembang anak Wiraga Wirama Ki Hajar Dewantoro. Kaitan modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang menghamba kepada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat atau bakatnya. Sesuai dengan pemahaman saya, dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, seperti saya ibaratkan bagaikan berada dalam kondisi mati listrik di tengah malam hari, dengan keadaan menjadi gelap gulita, dan setelah menunggu waktu lama, tiba-tiba listriknya menyala. Dan ketika pada saat itu perasaan kita menjadi senang atau bahagia. Listrik saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dapat mengikuti pembelajaran guru penggerak ini karena sangat memberikan pencerahan yang selama ini belum kami ketahui untuk berubah untuk mendidik murid. Sebelumnya saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid, tapi sekarang saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang diperoleh dan termotivasi untuk memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan. Yang ketiga adalah pembelajaran pendidik di dalam sekolah. Sebelumnya, cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan
cara pembelajaran yang terbaik menurut saya. Yang kedua, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, merefleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut saya sudah sangatlah baik. Nomor 4, tidak diperlukan diskusi di dalam kelas atau guru lain merasa yang saya lakukan sudah merupakan kegiatan yang sudah benar. Pada masa sekarang, setelah saya mengikuti pembelajaran guru penggerak, pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, setiap murid adalah memiliki kodrat masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid agar dapat mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian tidak hanya kepada kerana kognitif, tetapi harus juga kerana efektif dan psikomotor. Pembelajaran ketiga, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu berinovasi untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan, bermakna, memvalidasi kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Yang keempat, pembelajaran harus melakukan refleksi dan kolaborasi dengan guru lain untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran harus melakukan praktik baik dan membagikan kepada rekan guru yang lain. Penerapan setelah kita mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, saya harus menuntun siswa sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar menjadi individu yang berbijaksana dan siap untuk bermasyarakat kemudian hari. Yang kedua, guru inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal yang baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa dan terus membuat berbagai karya, baik video, pembelajaran, ataupun modul-modul ajar interaktif. Yang keempat, reflektif. Saya sebagai guru pendidik yang reflektif terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak diskusi dengan teman sejawat. Mandiri, saya sebagai pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Untuk yang terakhir, saya sebagai guru harus kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Sekian penjabaran dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.